Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tema Natal kita tahun 2022 ini, kita membaca selengkapnya di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Surat Kolose pasal 1 ayat 19 dan ayat 20, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan. Yesus adalah kepenuhan dari Allah. Satu-satunya pribadi manusia yang berkenan kepada Allah adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus keluar dari baptisan air dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, dikatakan, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berkenan untuk apa? Seperti yang kita baca di sini. Allah berkenan menjadikan pribadi Yesus sebagai kepenuhan dari Allah di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka segala kepenuhan Allah yang ada pada manusia di Taman Eden ini hilang dari manusia. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, supaya melalui manusia kepenuhan Allah ada di dunia ini. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kepenuhan Allah itu hilang dari manusia. Sampai Tuhan Yesus, sampai Allah kemudian menemukan satu tubuh yang sempurna di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kepenuhan Allah di dunia ini. Haleluya. Lalu apa yang dimaksud dengan kepenuhan Allah itu? Mari kita lihat yang pertama, Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Ini hal yang pertama yang dimaksud dengan kepenuhan Allah, yaitu kekudusan dari Allah. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyatakan maksud Allah untuk menjadikan dia sebagai sarana di mana Yesus akan dilahirkan. Maria terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gabriel. Sehingga Maria katakan, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel menjawab dia,
Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan turun atasmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara, dan malaikat Gabriel katakan, anak yang akan kau lahirkan itu adalah kudus. Yesus adalah kepenuhan Allah di dalam kekudusan. Itu yang sudah hilang dari manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Yaitu kekudusan dari Allah. Manusia berdosa adanya. Semua manusia sudah berdosa. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak menemukan sejak kejatuhan manusia, Allah tidak menemukan satu tubuh, satu pribadi di mana di dalam dia kepenuhan Allah dapat dinyatakan. Tidak ada. Sampai Yesus Kristus dinyatakan ke dalam dunia ini. Satu-satunya manusia sempurna yang pernah ada di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kemudian Alkitab katakan Allah berkenan menyatakan kepenuhan Allah di dalam Yesus. Yang pertama adalah kekudusan. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 69. Kesaksian dari murid-murid bahwa Yesus adalah yang kudus. Yohanes 6 ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kesaksian dari murid-murid bahwa sesungguhnya Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dia adalah kepenuhan dalam kekudusan dari Allah. Bukan hanya pengakuan dari murid-murid. Bahkan iblis pun mengakui itu. Lukas pasal 4 ayat 34. Lukas pasal 4 ayat 34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Pengakuan dari iblis. Iblis yang merasuk seseorang di Gadara. Iblis pun tahu, saudara, Yesus adalah kepenuhan dalam kekudusan dari Allah. Saudara-saudara, kiranya kita bukan sekedar merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus. Tapi kiranya kita semua mempunyai pemahaman yang sungguh. Di dalam Yesus ada kepenuhan kekudusan dari Allah. Sebab itu Alkitab katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan memandang Allah. Kehidupan yang kudus adalah mutlak dalam hidup kita. Yesus datang untuk memberi contoh kepada kita, kepada dunia ini. Seperti apa kekudusan hidup itu. Saudara, akhir zaman ini kehidupan yang kudus semakin langka. Semakin sulit. Dengan segala kemajuan teknologi, saudara, di mana segala bentuk dosa dipamerkan, sehingga begitu mudah setiap orang bisa mengakses apapun yang berbau dosa melalui apa yang ada di tangan kita, HP itu. Kekudusan hidup tidak turun dari langit, saudara. Tetapi Alkitab katakan, kejarlah kekudusan itu. Artinya apa?
Harus ada upaya sungguh-sungguh, kemauan yang sungguh untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, percuma setiap hari kita dengar firman Allah. Percuma kita memperingati kelahiran Yesus yang merupakan kepenuhan Allah di dalam kekudusan. Dan Alkitab katakan, kejarlah kekudusan itu. Itu kekudusan tidak datang dengan sendirinya. Tetapi kita harus berusaha sungguh-sungguh. Mulai dari ada keinginan, kesungguhan hati kita untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam seluruh aktivitas kita. Saudara-saudara sekalian, iblis sedang berusaha mengincar kita untuk tidak hidup dalam kekudusan. Kita harus mencontoh pribadi dari Yesus. Mulai dari perkataan, pikiran, perbuatannya, semata-mata kudus adanya. Kudus. Karena itu dikatakan dia sangat berkenan kepada Allah. Haleluya. Yang kedua, apa itu kepenuhan dari Allah? Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sampai di situ. Kepenuhan Allah adalah kemuliaan dari Allah. Dan Alkitab katakan firman itu sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia tinggal di antara kita. Kita sudah melihat dia di dalam kemuliaan Bapa yang memenuhinya. Saudara, Yesus adalah kepenuhan Allah dalam kemuliaan dari Allah. Dalam kemuliaan Allah. Sejak Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika dia keluar dari baptisan air, Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemuliaan Allah dinyatakan baginya melalui Roh Kudus. Haleluya. Sehingga seluruh kehidupannya, seluruh pelayanannya adalah pelayanan di dalam kemuliaan dari Allah. Pelayanan untuk menyatakan kemuliaan dari Allah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dia begitu sempurna dalam perkataan dan perbuatannya. Dalam segala gerak-geriknya, pelayanannya. Sehingga orang Farisi ahli Taurat berupaya untuk menjebaknya supaya dia berbuat salah. Tetapi tidak sekalipun mereka bisa menjebak dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah memenuhi dia. Kemuliaan Allah memenuhi Yesus. Saudara-saudara, di dalam kemuliaan Allah ada kesempurnaan. Ada kesempurnaan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5. Ketika Yesus membawa 3 murid ke atas gunung yang tinggi. Alkitab katakan di sana, saudara, rupa dari Yesus berubah penuh dengan kemuliaan. Wajahnya bersinar seperti terik matahari. Saudara-saudara, dan ketika Yesus dipermuliakan secara luar biasa itu, hadirlah di sana Musa dan Elia. Saudara, murid-murid berkata kepada Yesus, betapa berbahagianya kita ada di tempat ini. Apa yang membuat mereka merasa begitu berbahagia?
Karena kemuliaan dari Allah. Di dalam kemuliaan Allah ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan, saudara. Lalu murid-murid katakan, maukah engkau kami bikin 3 kemah di sini? 1 untuk engkau Tuhan, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Kapan 3 murid ini, Petrus, Yakobus dan Yohanes, pernah ketemu dengan Musa dan Elia? Mereka punya jarak waktu yang sangat jauh, saudara. Kita saja yang sudah sering kali ketemu, sudah beberapa waktu tidak ketemu, begitu ketemu, siapa ya? Apalagi model saya yang sudah pakai 4 mata itu. Orang yang ditanya bilang, kan minggu lalu kita baru ketemu. Apalagi yang tidak pernah ketemu, saudara. 3 murid ini sih tahu, Musa dan Elia melalui firman Tuhan tahu. Tapi mereka tidak pernah ketemu. Dan ketika itu Yesus juga tidak katakan, mari, pegang tangan dengan Musa dan Elia. Yesus tidak perkenalkan. Tapi mereka langsung kenal ini Musa dan ini Elia. Kenapa? Di dalam kemuliaan Allah pengetahuan manusia disempurnakan. Haleluya. Dan itu ada di dalam Yesus. Kepenuhan Allah dalam kemuliaan ada di dalam Yesus. Dan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan, mengembalikan kepenuhan Allah bagi kita orang percaya. Haleluya. Di dalam kemuliaan Allah, dalam pekerjaan Roh Kudus, ada karunia-karunia yang melampaui akal dan pikiran kita manusia. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa itu kepenuhan Allah? Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa itu kemuliaan Allah? Kepenuhan Allah adalah kuasa dari Allah. Di dalam Yesus ada kepenuhan kuasa dari Allah. Ada kepenuhan kuasa dari Allah. Kuasa Allah sempurna di dalam Dia. Saudara-saudara sekalian, sebab itu dalam Lukas pasal 4 ayat 32, Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Dalam bagian lain dikatakan tidak seperti ahli Taurat, orang Farisi, cuma pintar berkata-kata, tapi tidak ada kuasa. Di dalam Yesus ada kuasa. Perkataannya mengandung kuasa. Saudara, suatu siang terang, setelah dari perjalanan jauh dalam pelayanannya, Yesus bersama-sama murid-muridnya tiba di Samaria di Sumur Yakub. Dia sedang membutuhkan air. Dia juga manusia 100% sama dengan kita. Bedanya dia tidak buat dosa. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air.
Saudara, biasanya wanita-wanita Israel itu timba air itu pagi dan petang. Tidak biasa siang. Nah, saudara nanti tahu kenapa dia datang siang. Yesus bilang, coba engkau timba kasih saya air minum dulu. Setelah bermacam pembicaraan, Yesus bilang, engkau timba air di sini, nanti engkau datang lagi, nanti engkau haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu, itu engkau tidak akan haus sampai kepada hidup yang kekal. Oh, kaget wanita. Waduh, ada lagi air model begitu. Ini pasti bukan aqua. Ya. Dia bilang serta-merta, kalau begitu berilah aku air yang air kehidupan itu. Yesus bilang begini, boleh, tapi syaratnya panggil dulu suamimu. Kaget, hah? Suami? Dia bilang engkau keliru. Saya ini jomblo. Jomblo atau apa? Bisa jomblo untuk perempuan? Belum. Yesus bilang betul sekali. Perkataan Yesus mengandung kuasa. Sebab yang kelima ini juga bukan suamimu. Ini perempuan pikir, tahu dari mana dia ya? Dia orang asing di sini. Itulah perkataan dengan kuasa. Oh, dia tahu segalanya, saudara. Dia tahu segalanya. Bahkan apa yang belum muncul dalam pikiran kita, Yesus tahu. Haleluya. Akhirnya wanita itu membuka hati dan mengakui segalanya. Dia dirubah oleh kuasa perkataan Yesus. Merubah kehidupannya. Bagaimana firman bisa merubah seseorang kalau firman itu tidak mengandung kuasa? Kalau yang menyampaikan firman Tuhan tidak ada urapan Roh Kudus. Yang ada perkataan-perkataan yang penuh dengan lelucon. Tidak beda dengan stand up comedy. Bisa sepanjang khotbah orang ketawa terus. Begitu pulang, hebat sekali itu pendeta. Dia bikin kita ketawa. Ya, menyenangkan sekali. Tapi kau tidak bawa pulang apa-apa. Seringkali kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan sudah diganti dengan hal-hal seperti itu. Oh, yang sedap didengar telinga, saudara. Bukan seperti itu. Setiap kali Yesus menyampaikan firman, oh, orang Farisi tersinggung, ahli Taurat tersinggung. Mereka cari jalan untuk membunuh dia. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan firman Tuhan, saudara masih sekelas orang Farisi, ahli Taurat. Karena perkataan Yesus itu kuasa adanya. Dia adalah kepenuhan Allah dalam kuasa dari Allah. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dia penuh kuasa dari Allah. Satu-satunya manusia yang pernah diurapi dengan tidak terbatas hanya Yesus Kristus. Haleluya.
Dan dia ingin mengembalikan kepenuhan Allah dalam kuasa Allah bagi kita semua. Supaya kita mampu menghadapi tantangan hidup di akhir zaman ini. Kita butuh kuasa dari Allah, saudara. Haleluya. Kita butuh kuasa. Di dalam Yesus, kuasa Allah dipulihkan bagi saudara dan saya. Betapa kuasa Allah ini sangat mutlak bagi setiap orang percaya, bagi hamba-hamba Tuhan. Ketika sesaat Yesus akan naik ke sorga, terangkat ke sorga, dia menyampaikan amanat agung. Di akhir dari Injil Matius, di akhir daripada Injil Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan tahu saya mengasihi Tuhan. Sampai 3 kali. Yesus katakan, pergilah dan gembalakan domba-dombaku. Pertanyaan dan amanat agung Yesus seolah-olah membakar hati, jiwa, roh daripada Petrus. Dia sudah menggebu-gebu mau jalan ini. Yesus bilang, tunggu dulu. Belum bisa sekarang, belum bisa. Tunggu di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa. Karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Barulah kamu menjadi saksi bagiku. Haleluya. Dan murid-murid kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah itu Petrus berdiri berkhotbah di hadapan ribuan orang. Orang Israel yang sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan perayaan Hari Raya Pentakosta bagi bangsa Israel. Yang berkumpul di Yerusalem. Yang mereka dapati bukan perayaan secara tradisional lagi. Tapi yang mereka dapati adalah suatu khotbah pertobatan yang disampaikan oleh Petrus. Dan 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Kuasa Allah. Allah ingin memulihkan kembali itu melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Yang keempat, apa itu kepenuhan Allah? Kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kepenuhan Allah adalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kepenuhan kasih Allah. Wujud kasih Allah yang sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus katakan begini. Ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mengasihi Tuhan belum sampai berdarah-darah, saudara. Belum. Dan Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar seperti yang ada padanya. Mau memberi dirinya, memberi nyawanya, mempersembahkan nyawanya. Saudara, untuk sahabat-sahabatnya. Termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Ya. Karena persembahan korban Kristus yang sempurna itulah saudara dan saya masih ada sampai hari ini. Bisa pakai baju biru. Termasuk yang tidak pakai baju biru.
Haleluya. Penuh kasih karunia. Sehingga apapun yang dia lakukan, perkataan, perbuatannya, semua adalah karena kasih dari Allah. Dalam pelayanannya seringkali kita membaca dalam 4 Injil itu. Ketika dia menemui seseorang yang mempunyai masalah, sakit, penyakit. Alkitab katakan, oleh belas kasihannya, dia menyembuhkan. Dia menolong karena belas kasihan. Yesus adalah wujud kepenuhan kasih Allah di dunia ini. Haleluya. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi yang kita sudah baca. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yesus adalah kepenuhan Allah dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Oh, semua orang menyaksikan, memberi kesaksian bahwa dia itu benar adanya. Pilatus sampai bingung ketika bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Dia sedang berhadapi dengan kebenaran itu. Pilatus bingung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ada satu kesaksian ketika Yesus digantung di atas kayu salib. Ada kesaksian dari penghulu laskar yang bertanggung jawab untuk menyalibkan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 47. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Haleluya. Saudara, apa yang sudah hilang dari manusia, Yesus mau kembalikan kepada kita. Yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran firman Allah. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Kunci keberhasilan seorang Yosua ketika menjadi pemimpin bangsa Israel dalam Yosua pasal 1. Tuhan Allah memberi nasihat kepada Yosua. Jangan menyimpang daripada firman Tuhan ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Maka kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Sebaliknya justru orang-orang akhir zaman termasuk banyak orang Kristen rela melepaskan kebenaran demi suatu keuntungan materi. Demi suatu jabatan tertentu. Rela melepaskan dan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga? Kita harus sungguh-sungguh belajar hidup dalam kebenaran. Mengatakan ya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Menolak apa yang bukan menjadi hak kita. Haleluya. Menolak apa yang bukan hak kita. Apalagi yang harus diperoleh di luar firman Tuhan. Jangan. Lebih baik kita kehilangan apapun secara materi di dunia ini. Yang penting jangan kita kehilangan hidup yang kekal. Maka sia-sia kita memperingati kelahiran Yesus. Kalau pada akhirnya kita pun kehilangan hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Saudara, setelah Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke sorga, Dia membutuhkan suatu tubuh
di dunia ini untuk menjadi sarana kepenuhan dari Allah dalam hal kekudusan, kemuliaan, kuasa, kasih dan kebenaran. Siapakah tubuh itu? Matius pasal 16 Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus bilang, engkau Petrus. Petrus itu batu-batu kecil. Di atas batu karang ini, kata batu karang dalam terjemahan asli disebut Petra. Artinya batu besar yang kokoh. Dan Petra atau batu yang besar itu adalah Yesus Kristus. Dia bicara tentang dirinya. Dan dia katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Suatu jemaat Tuhan yang kemudian disebut sebagai tubuh Kristus. Itulah sarana menjadi tempat kepenuhan Allah di dunia ini. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Haleluya. Dan dikatakan jemaat yang dibangunkan oleh Yesus itu yang terdiri dari semua orang percaya tidak dapat dikalahkan oleh maut. Kok saudara diam? Saudara dalam posisi kalah? Bagaimana om, saya belum sembuh-sembuh juga begini lama. Saudara, iblis itu musuh yang sudah dikalahkan. Katakan amin. Jadi ketika kita menghadapi iblis, kita harus punya pemahaman, oh engkau tidak ada arti, engkau sudah kalah kok. Kan begitu. Jangan sebaliknya takut. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan dia memberi kemenangan itu kepada saudara dan saya. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu jemaat orang-orang percaya yang dibangunkan oleh Yesus sebagai tubuh Kristus, itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Ketika tubuh Kristus itu menjadi tempat kepenuhan dari Allah. Kita lihat Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3. Ayat 19. Atau sebelum pasal 3 kita baca Efesus pasal 1 dulu. Efesus 1 ayat 22 dan ayat 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, yaitu Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku yang disebut tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Saudara, dan dikatakan yaitu kepenuhan daripada dia, daripada Yesus. Pasal 3 ayat 19. Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah yang tadinya ada di dalam Yesus.
supaya kepenuhan Allah itu ada di dalam kita. Katakan amin. Apa yang sudah hilang dari manusia di Taman Eden, Yesus datang untuk mengembalikannya kepada saudara dan saya. Haleluya. Itu makna kelahiran Yesus ke dalam dunia. Untuk mengembalikan apa yang hilang dari manusia. Yaitu kepenuhan Allah. Kekudusan, kemuliaan, kuasa, kasih dan kebenaran. Kiranya itu nampak dari seluruh kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian. Jadi saudara dan saya adalah tempat kepenuhan dari Allah. Supaya dunia mengerti dan melihat kehidupan Yesus ada di dalam setiap kita. Maka berbahagialah kita yang masih dapat kembali merayakan, memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia. Kiranya itu menjadi satu peringatan kembali kepada kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai sarana kepenuhan dari Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.